Selama kurang lebih 350 tahun bangsa Indonesia dikuasai oleh Belanda. Di saat itulah Belanda berhasil membangun beberapa fasilitas penting, salah satunya adalah Benteng Spilwijk. Benteng ini terletak di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Saat berkunjung, Moms bisa melihat saksi bisu perjalanan Banten hingga kini menjadi sebuah provinsi di ujung barat Pulau Jawa. Dalam membangun Benteng Spilwijk, Belanda menugaskan seorang arsitek bernama Hendrik Loukas Suncardil untuk merancang bangunannya. Benteng Spilwijk didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji, tahun 1672 sampai tahun 1684, berkuasa di Banten. Sementara nama Benteng Spilwijk diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14, Cornelis Janszoon Spelman, yang memerintah antara tahun-tahun 1681 sampai tahun 1684. Benteng Spilwijk ini disebut sebagai simbol kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di masa Kesultanan Banten, tepatnya pada masa Sultan Abu Nasr Abdul Qohar yang dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Benteng Spilwijk juga merupakan saksi bisu politik adu domba yang dilakukan Belanda, sehingga menyulut perang sedara antara ayah dan anak penguasaan Kesultanan Banten. Akibat hasutan Belanda tersebut, sehingga terjadilah perang antara ayah dan anak yakni Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang dikenal dengan Sultan Haji. Hingga akhirnya, akibat monopoli Belanda yang sebabkan meletusnya peperangan antara ayah dan anak tersebut, perlahan masa kejayaan Kesultanan Banten pun runtuh. Benteng Spilwijk ini didirikan tahun 1682 dan mengalami peluasan pada tahun 1685 dan 1731. Begitu cerdiknya penjajah Belanda saat itu, yang berhasil memonopoli Kesultanan Banten. Tidak seperti biasanya para penjajah Hindia Belanda membangun benteng dengan memohon izin terlebih dahulu dengan sang sultan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi Belanda terhadap pandangan Sultan Banten ke-8 yakni Sultan Haji atas pengakuan kekuasaannya. Begitu hebatnya tipu muslihat penjajah Belanda, yang meminta izin untuk dibangunnya Benteng Spilwijk dengan alasan sebagai tempat berlindung dari serangan rakyat Banten terutama para pengikut sang ayah yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Begitu kejam dan tak mau rugi. Disebutkan bahwa pembangunan Benteng Spilwijk ini tidak menggunakan tenaga dari pribumi atau warga Kesultanan Banten, melainkan dari orang-orang China dengan upah yang sangat rendah. Dinding benteng terbuat dari campuran batu, pasir, dan kapur, berdiri tegak setinggi 3 meter, dikelilingi parit selebar 10 meter, dengan maksud bagian depan Benteng Spilwijk dengan lubang masuk berbentuk lengkung yang pintunya sudah tidak ada lagi. Lubang itu terletak lebih tinggi dari tanah di luarnya. Dahulu Benteng Spilwijk dikelilingi parit selebar 10 meter untuk mempersulit laju pasukan musuh ketika menyerbu benteng. Namun keberadaan parit itu hanya tersisa sebagian dan sudah sempit. Belanda dikabarkan meninggalkan benteng ini pada 1811 karena wabah penyakit sampar melanda Banten. Benteng Spilwijk menjadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Keberadaan benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan lada dan merica dari Lampung Selatan. Bagian terbuka di sisi atas sebelah kanan tampaknya dipakai untuk membidik pasukan yang menyerang dengan senapan atau senjata lainnya. Benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan dan pemukiman orang-orang Belanda di Banten. Oleh karena itu, di sekitar benteng dapat ditemukan makam para bangsawan dan prajurit Belanda. Selain itu, Benteng Spilwijk juga digunakan oleh Belanda untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan Kesultanan Banten. Lokasi Benteng Spilwijk terletak sekitar 500 meter dari Masjid Agung Banten dan Keraton Surosowan. Sayangnya, ruangan-ruangan di dalam benteng kini telah hancur dan tinggal pondasinya saja. Hanya bagian dari Benteng Spilwijk seperti tembok dan bastion yang masih dapat dinikmati keindahannya. Berikut bangunan yang masih tersisa di Benteng Spilwijk. Meski dari luar hanya terlihat seperti tembok pembatas biasa, bagian dalam benteng ini memiliki sistem ruang tersembunyi. Pada setiap sudutnya terdapat ruangan khusus berdinding batu dan memiliki akses tersembunyi. Saat masuk ke dalam benteng,
MOMS juga akan menemukan 4 kuburan pejabat VOC, yaitu, makam Komandan Militer Hugo Peter Faure, tahun 1717 sampai tahun 1763, makam Kopman N. Fischal Deser Bezetting, seorang pegawai pajak dan pembelian VOC, makam Jacob Witz yang meninggal pada tanggal 9 Maret tahun 1769, makam Katarina Maria van Doren. Saat ini makam tersebut sudah tidak utuh dan hanya berupa bebatuan saja. Dulunya benteng ini dikelilingi oleh parit selebar 10 meter yang juga difungsikan sebagai jalur transportasi oleh Belanda. Selain itu, parit tersebut juga digunakan sebagai pertahanan benteng dari serangan musuh. Ketebalan dinding batu yang mengelilingi benteng hanya berukuran 1 meter, relatif lebih kecil dibandingkan dinding benteng Istana Surosowan, bangunan rumah komandan, kantor administrasi dan gereja di dalam benteng hanya tersisa pondasinya saja. Pada bagian utara benteng, MOMS akan menemukan sebuah menara kecil yang masih berdiri kokoh. Menara ini dulunya digunakan untuk mengawasi aktivitas kapal di parit dan sebagai pusat informasi pertahanan benteng dari musuh. Demikian penjelasan pembangunan benteng Spilwick dan fungsi benteng tersebut. Saya Edi Official mengucapkan terima kasih.